Musik lembut mengalun di aula mewah itu. Semua orang tersenyum, memuji betapa serasinya pasangan pengantin di pelaminan. Namun di balik senyum yang ia paksakan, Naila merasa hatinya justru bergetar hebat. Bukan karena bahagia, tapi karena dinginnya tatapan suaminya sendiri. Raka berdiri di sampingnya dengan ekspresi datar. Saat orang-orang menyalami mereka, Raka hanya tersenyum sekilas, seolah sekadar menjalankan kewajiban. Tak ada genggaman tangan, tak ada lirikan hangat. Semua terasa hampa. "Selamat ya, Naila. Kamu beruntung banget dapat Raka," bisik salah satu teman lamanya. Naila hanya tersenyum kecil. "Iya, beruntung," jawabnya pelan, menelan perih di dada. Malamnya, rumah yang baru mereka tempati sunyi. Lampu ruang tamu remang, dan Raka masih mengenakan jas pengantinnya sambil menatap layar ponsel tanpa bicara. Naila memberanikan diri membuka percakapan. "Kamu capek, ya? Mau aku buatkan teh?" "Nggak usah, aku mau istirahat." Nada suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Naila menatap punggung suaminya yang beranjak ke sofa. Hatinya menjerit. Malam pertama mereka, tapi tak ada bahkan satu sentuhan pun. "Raka, kamu marah karena aku?" tanya Naila lirih. Raka menghela napas, tak menoleh. "Enggak, aku cuma butuh waktu. Jangan banyak tanya." Sunyi kembali mengisi ruang. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara isakan kecil yang Naila tahan. Gaun pengantin putihnya kini terasa seperti simbol kesepian, bukan kebahagiaan. Di luar, hujan mulai turun. Naila duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. "Kalau begini rasanya jadi istri," bisiknya dalam hati. "Aku tak tahu apakah ini cinta, atau sekadar kewajiban yang dipaksakan." Raka menatap langit-langit, matanya kosong. Dalam pikirannya, bukan wajah Naila yang muncul, tapi seseorang dari masa lalunya. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, pernikahan mereka resmi dimulai, dengan hati yang tak pernah benar-benar bertemu. Malam hujan itu masih membekas di ingatan Naila. Setiap tetes air yang jatuh ke jendela pagi ini seakan mengulang kembali rasa sepi yang sama. Sepi yang datang sejak hari pertama ia resmi menjadi istri. Sudah 2 minggu mereka menikah. Namun rumah besar itu terasa seperti hotel dingin tanpa penghuni. Raka jarang bicara, bahkan saat sarapan pun ia sibuk dengan ponsel di tangannya. "Aku masak nasi goreng kesukaanmu," ucap Naila pelan sambil meletakkan piring di hadapannya. Raka hanya menatap sekilas. "Aku nggak terlalu lapar. Aku berangkat dulu." "Tapi kamu belum makan." "Udah telat. Jangan tunggu aku malam ini," potongnya datar sebelum mengambil kunci mobil dan pergi. Suara pintu tertutup membuat dada Naila terasa sesak. Ia menatap kursi kosong di seberang meja makan, lalu menghela napas panjang. Hari demi hari, Naila mencoba mencari celah agar Raka mau membuka diri. Ia membereskan rumah, menyiapkan makanan, bahkan menunggu di ruang tamu setiap malam. Tapi yang datang hanya bunyi mesin mobil di larut malam, lalu langkah kaki yang tak pernah berhenti di depan pintu kamar. Suatu malam, ketika Naila sedang membersihkan ruang kerja Raka, tangannya menyentuh sesuatu di dalam laci meja. Sebuah bingkai foto. Di dalamnya, Raka tersenyum, dengan seorang wanita cantik yang memeluk lengannya. Senyum itu bukan senyum yang pernah ia lihat ditujukan padanya. Jantung Naila berdegup kencang. Ia menatap foto itu lama, matanya mulai berkaca. "Siapa kamu?" bisiknya pelan, jemarinya bergetar menyentuh kaca bingkai. Saat itulah suara langkah Raka terdengar dari arah pintu. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya tajam, membuat Naila tersentak. "Aku cuma..." "Letakkan itu." Raka merebut foto itu dari tangannya. "Jangan pernah sentuh barang-barangku lagi." Naila menatap wajah suaminya yang penuh amarah. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang lebih dingin dari sikapnya selama ini. Kebencian. "Kau marah, hanya karena aku menyentuh foto itu." "Kau nggak akan mengerti," jawab Raka, suaranya bergetar menahan emosi. Malam itu, Naila menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kesepian. Ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Perasaan bahwa cinta suaminya telah menjadi milik orang lain. Sejak malam itu, bayangan wajah wanita di foto itu tak pernah hilang dari pikiran Naila. Setiap kali Raka lewat di hadapannya tanpa bicara, setiap kali tatapan dingin itu menembus hatinya, Naila tahu,
Ada nama lain yang menghuni hati suaminya. Pagi itu, Naila nekat mencari tahu. Ia menunggu Raka berangkat kerja, lalu membuka laptop suaminya yang tertinggal di ruang kerja. Jemarinya gemetar saat mengetik kata sandi, dan entah mengapa, sandi itu terbuka hanya dengan tanggal pernikahan mereka. Seolah tak ada yang perlu disembunyikan, padahal kenyataannya sebaliknya. Di dalam salah satu folder, Naila menemukan foto-foto lama. Raka tersenyum bersama perempuan yang sama. Nama di folder itu membuat dadanya sesat. Saskia. Saskia? Naila membisikkan nama itu dengan suara bergetar. Ia membaca beberapa pesan lama di email. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Raka. Dan balasan Raka, tunggu aku. Aku akan cari cara. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Kini ia mengerti, dirinya hanyalah pengganti. Sore harinya, saat Raka pulang, Naila memberanikan diri bertanya, "Siapa Saskia?" Raka terdiam, lalu menatap tajam. "Dari mana kamu tahu nama itu?" "Aku lihat foto kalian. Kamu masih mencintainya, kan?" Raka mengepalkan tangan, wajahnya menegang. "Itu masa lalu. Jangan ungkit yang kamu nggak tahu. Tapi masa lalu itu masih kamu simpan. Masih kamu jaga." Suara Naila bergetar. "Sementara aku di sini, bahkan kamu tak pernah menatapku seperti itu." Raka berdiri, matanya penuh emosi yang campur aduk antara marah dan luka. "Aku nggak minta menikah denganmu, Naila. Ini semua keputusan orang tuaku. Aku nggak pernah siap." Kata-kata itu menghantam hati Naila seperti belati. Ia terpaku, air matanya jatuh deras. "Jadi, aku cuma korban keputusan mereka." "Kau tahu sendiri jawabannya," ucap Raka dingin, lalu meninggalkannya tanpa menoleh. Malam itu, Naila duduk sendirian di kamar yang kini terasa asing. Ia menatap cermin, menatap wajahnya sendiri yang lelah menahan luka. Dalam pantulan kaca, ia berbisik lirih, "Aku istrimu di mata dunia, tapi bukan di hatimu." Dan di luar sana, hujan turun lagi, seperti malam pertama mereka. Hanya saja kali ini, Naila tak lagi menangis karena kesepian, tapi karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Hujan semalam belum juga berhenti, seolah langit pun ikut merasakan perih yang dirasakan Naila. Sejak kata-kata itu keluar dari mulut Raka, "Aku nggak minta menikah denganmu," sesuatu di dalam diri Naila patah. Bukan hanya hatinya, tapi juga semangatnya untuk terus berjuang. Beberapa hari terakhir, rumah itu benar-benar sunyi. Tak ada percakapan, tak ada tawa, bahkan langkah kaki mereka terasa berat melewati ruangan yang sama. Naila mulai jarang menatap Raka. Ia hanya melakukan rutinitas seperti robot, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu mengurung diri di kamar. Pagi itu, Raka duduk di ruang makan, menatap meja yang penuh hidangan. "Kamu nggak makan?" tanyanya pelan. Nada suaranya untuk pertama kalinya terdengar agak lembut. "Nggak lapar?" jawab Naila singkat tanpa menoleh. Raka diam, seolah ingin bicara tapi menahan diri. Tatapan matanya kosong, seperti menatap seseorang yang sudah tak tahu bagaimana cara didekati lagi. Malamnya, Raka pulang larut. Tubuhnya membawa aroma parfum wanita yang asing. Naila yang duduk di ruang tamu hanya menatapnya tanpa suara. "Kamu dari mana?" suaranya pelan tapi tegas. "Meeting," jawab Raka cepat. "Meeting? Sampai jam 2 pagi dan dengan wangi seperti itu." Raka mendengus. "Kamu mulai ngatur aku sekarang." "Aku cuma istrimu, Raka, bukan pengawas. Tapi istri juga berhak tahu kemana suaminya pergi." Raka terdiam. Sekilas, ada rasa bersalah di matanya, tapi segera ia alihkan. "Jangan cari masalah, Naila. Aku capek," ucapnya, lalu berlalu ke kamar tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, Naila akhirnya tak mampu menahan air matanya lagi. Tubuhnya lunglai, dadanya sesak. Ia teringat ucapan ibunya sebelum menikah. Cinta bisa tumbuh setelah menikah, asal saling menghargai. Tapi bagaimana bisa tumbuh jika tak pernah disiram perhatian? Beberapa hari kemudian, tubuh Naila melemah. Demam tinggi membuatnya tergeletak di kamar. Namun Raka tak menyadari, ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Hanya Mbak Siti, asisten rumah tangga, yang merawatnya dengan penuh cemas. "Bu Naila harus makan, nanti makin lemas," ucap Mbak Siti lembut. Naila tersenyum samar. "Terima kasih,
Mbak, kalau aku nggak kuat lagi, tolong bilang ke Raka. Aku cuma ingin dia tahu, aku pernah berusaha sekuat ini untuk dipedulikan. Dan malam itu, di tengah suhu tubuhnya yang tinggi, Naila menatap langit-langit sambil berbisik. Aku lelah mencintai sendirian. Sementara itu, di ruang tamu, Raka menatap ponselnya. Pesan dari seseorang bernama Saskia baru saja masuk. Aku di kota. Boleh kita bertemu? Pesan dari Saskia malam itu menjadi awal dari badai yang lebih besar. Sejak pesan itu muncul, sikap Raka berubah. Ia mulai sering keluar rumah lebih awal dan pulang semakin larut. Teleponnya kini selalu digenggam erat, bahkan dibawa ke kamar mandi. Sementara itu, Naila yang baru sembuh masih berusaha menata dirinya. Tubuhnya lemah, tapi hatinya jauh lebih lemah. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan nama yang dulu hanya ia kenal dari foto. Suatu sore, saat menyiapkan makan malam, Naila mendengar suara Raka berbicara di halaman belakang. Suaranya lembut, sangat berbeda dari nada dingin yang biasa ia gunakan padanya. Aku juga kangen, Saskia. Ya, aku tahu. Aku juga nggak bisa berhenti mikirin kamu. Ucap Raka di telepon, senyum samar menghiasi wajahnya. Kalimat itu menghantam Naila seperti batu. Ia berdiri kaku di balik pintu dapur, matanya memanas. Malamnya, Naila memberanikan diri bertanya, "Kamu ketemu Saskia hari ini? Dari mana kamu tahu? Aku dengar kamu bicara di halaman. Kamu bilang kangen." "Kamu nguping," suara Raka meninggi. "Aku cuma istri yang ingin tahu kenapa suaminya tersenyum saat menyebut nama wanita lain." Raka terdiam sejenak, lalu berjalan melewatinya tanpa bicara. "Jawab aku, Raka, apa kamu masih mencintai dia?" "Iya." Suaranya akhirnya pecah. "Iya, aku masih cinta sama Saskia." "Puas kamu dengarnya?" Kata-kata itu menggema di ruang tamu. Napas Naila tercekat, matanya basah. "Jadi aku cuma pelengkap? Seseorang yang kamu nikahi karena terpaksa?" Raka menunduk, tak sanggup menatapnya. Aku nggak tahu harus jawab apa." Malam itu, Naila keluar rumah, berjalan tanpa arah di bawah gerimis. Setiap langkahnya terasa berat, tapi pikirannya lebih berat lagi. Ia berhenti di depan sebuah restoran, mencoba menenangkan diri. Tapi takdir seolah kejam. Di balik kaca restoran itu, ia melihat Raka dan Saskia, duduk berdua, tersenyum seolah dunia hanya milik mereka. Air mata Naila jatuh tanpa suara. "Jadi ini alasannya?" bisiknya lirih. Ia kembali ke rumah dengan hati yang porak-poranda. Namun di tengah hancurnya perasaan, tumbuh satu hal baru dalam dirinya, tekad. "Mulai hari ini, aku nggak mau lagi jadi istri yang hanya menunggu. Aku akan berdiri sendiri." Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, Naila menatap bayangannya di cermin dengan mata yang berbeda. Mata seorang wanita yang siap berhenti terluka. Malam ketika Naila menatap dirinya di cermin, sesuatu dalam dirinya berubah. Tatapan kosong yang dulu penuh luka kini mulai berganti dengan tekad. Ia sudah terlalu lama menunggu seseorang yang bahkan tak pernah melihat ke arahnya. Kini, Naila berjanji, ia akan mencintai dirinya sendiri, bukan menunggu dicintai. Keesokan harinya, ia mulai bertindak. Naila kembali bekerja di kantor lamanya, tempat ia dulu sempat berhenti setelah menikah. Ia berdandan rapi, mengenakan kemeja putih dan blazer abu-abu, menatap dirinya di cermin sebelum berangkat. "Aku bisa," bisiknya mantap. "Aku harus bisa." Ketika Raka pulang sore itu, ia terkejut mendapati rumah sepi dan meja makan kosong. "Naila," panggilnya. Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Naila muncul dengan senyum lelah tapi tulus. "Kamu dari mana?" tanya Raka, nada suaranya penuh tanda tanya. "Kerja," jawab Naila singkat sambil melepas heelsnya. "Kerja?" Raka mengernyit. "Kenapa nggak bilang dulu? Aku nggak perlu izin buat memperbaiki hidupku, kan?" Raka terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Naila berbicara. Tenang, tapi tegas. Hari-hari berikutnya, Naila semakin sibuk. Ia mulai menikmati kehidupannya di kantor. Rekan-rekan kerja menyambutnya hangat, termasuk satu orang yang menonjol. Ardi, pria ramah yang selalu membuat Naila tertawa. Suatu sore, Ardi menawarkan tumpangan. "Aku anterin, ya? Udah sore."
Hujan lagi. Nggak usah repot, Ardi. Bukan repot, Naila. Aku cuma pengen pastiin kamu sampai rumah dengan selamat. Naila tersenyum kecil, menerima tawaran itu. Ketika mobil Ardi berhenti di depan rumah, Raka baru saja tiba juga. Matanya langsung menangkap pemandangan itu. Naila turun dari mobil sambil tertawa kecil. Sebuah tawa yang sudah lama tak ia dengar. "Siapa dia?" tanya Raka datar, berusaha menyembunyikan nada cemburu. "Teman kantor," jawab Naila tenang. "Teman kantor sampai nganter pulang." "Iya, karena suamiku terlalu sibuk buat peduli aku pulang jam berapa." Raka terdiam, rahangnya mengeras. Naila menatapnya sebentar sebelum masuk ke rumah, meninggalkan aroma parfum lembut dan tatapan yang kini tak lagi tunduk. Untuk pertama kalinya, Raka merasa ada yang hilang, dan kali ini, yang hilang itu adalah perhatian dari wanita yang dulu ia abaikan. Sejak malam itu, suasana rumah mereka tak lagi sama. Bukan karena pertengkaran, tapi karena keheningan yang mulai terasa asing bagi Raka. Dulu, diamnya Naila membuatnya tenang, tapi kini, diamnya justru membuat dadanya sesak. Setiap pagi, Naila berangkat kerja lebih awal. Ia tak lagi menyiapkan sarapan, tak lagi menunggu Raka di meja makan. Hanya secangkir kopi di meja, tanpa pesan, tanpa senyum. Raka menatap cangkir itu lama, lalu bergumam. Dia bahkan gak nanya aku pulang jam berapa lagi. Hari demi hari, Naila semakin jauh. Saat di rumah pun, ia sibuk di kamar, tertawa kecil lewat telepon dengan Ardi. Sesuatu yang membuat Raka diam-diam gelisah. Suatu malam, Raka mengetuk pintu kamar. "Naila, kita bisa bicara." Naila menoleh dari meja rias, wajahnya datar. "Tentang apa?" "Tentang kita." "Kita?" Naila tersenyum tipis. "Kita bahkan gak pernah benar-benar ada, Raka." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ada perih yang tak bisa ia jelaskan. "Aku tahu aku salah," ucapnya perlahan. "Tapi aku cuma butuh waktu buat beresin semuanya." "Beresin apa?" "Cintamu yang tertinggal di masa lalu," jawab Naila tenang tapi tajam. Raka menatapnya dalam, tapi Naila menunduk. "Aku capek, Raka. Aku sudah berusaha, tapi kamu tetap melihat aku seolah aku tak pernah cukup." Beberapa hari kemudian, Naila mengemasi sebagian pakaiannya. Ia berdiri di ruang tamu, menatap rumah yang selama ini hanya jadi tempat bernaung tubuh, bukan hati. Raka pulang dan terkejut melihat koper di depan pintu. "Kamu mau kemana?" "Pergi sementara. Aku butuh ruang buat bernapas." "Naila, jangan gitu. Kamu baru panik setelah aku mau pergi. Setelah aku berhenti peduli." Suara Naila gemetar, tapi matanya tegas. "Aku nggak pergi karena benci, Raka. Aku pergi supaya kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kamu anggap nggak penting." Raka mencoba menahan tangannya, tapi Naila melepaskannya perlahan. "Kalau kamu benar-benar butuh aku, temukan aku. Tapi bukan karena rasa bersalah, temukan aku karena cinta." Pintu tertutup perlahan, dan untuk pertama kalinya, Raka berdiri sendirian di ruang tamu yang sunyi. Rumah yang dulu ia anggap biasa, kini terasa benar-benar kosong. Pintu rumah yang menutup malam itu meninggalkan gema panjang di hati Raka. Sunyi, tak ada suara langkah Naila, tak ada aroma masakan, tak ada tawa pelan yang dulu nyaris tak ia hiraukan. Kini, rumah itu benar-benar hampa. Hari-hari pertama, Raka mencoba bersikap biasa. Ia berangkat kerja seperti biasa, pulang larut seperti dulu. Tapi setiap kali membuka pintu, kesunyian menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Tak ada yang menanyakan kabarnya, tak ada yang menunggu di sofa. Suatu malam, Raka berdiri di dapur, menatap dua cangkir kopi. "Satu buat aku, satu buat dia," gumamnya lirih. Tapi kursi di seberang meja kosong. Ia tersenyum pahit. "Dulu aku yang pengin sendiri. Sekarang malah takut sepi." Dalam keheningan itu, Raka mulai membuka kamar Naila. Di meja rias, ia menemukan sebuah surat dengan tulisan tangan halus. "Raka, aku nggak pergi karena benci. Aku cuma ingin kamu tahu bagaimana rasanya hidup tanpa seseorang yang selalu berusaha mencintaimu. Aku nggak minta kamu menyesal. Aku cuma ingin kamu belajar menghargai yang masih kamu punya, sebelum semuanya benar-benar pergi." Raka menatap surat itu lama, matanya mulai basah. "Aku bodoh banget,
Naila, ucapnya lirih. Kenapa aku baru sadar setelah kamu nggak di sini? Keesokan harinya, Raka pergi ke rumah orang tua Naila. Tapi ibunya hanya menjawab pelan. Naila butuh waktu, Raka. Dia bilang, jangan dicari dulu. Hari-hari berikutnya, Raka seperti kehilangan arah. Ia datang ke kantor Naila, tapi meja kerjanya kosong. Ia menunggu di parkiran, berharap melihat sosok yang dirindukannya, tapi yang lewat hanya angin sore dan bayangan penyesalan. Malamnya, Raka duduk di balkon, menatap langit yang mendung. Kau benar, Naila, aku nggak pernah benar-benar menghargai kamu. Sekarang baru aku tahu, kehilanganmu jauh lebih sakit dari apapun yang pernah aku rasakan. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, bukan dari Saskia, tapi dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, jangan cari aku, belajar mencinta tanpa menyakiti. Raka menatap layar ponsel itu lama, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena kehilangan cinta lama, tapi karena kehilangan wanita yang paling tulus mencintainya. Malam itu menjadi titik balik bagi Raka. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah, dan dalam diam ia sadar, ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan mudah ditemukan lagi, cinta yang tulus. Sejak membaca pesan terakhir dari Naila, Raka mulai berubah. Ia tak lagi pergi larut malam, tak lagi sibuk mengejar bayangan Saskia yang kini terasa asing. Bahkan ketika Saskia kembali menghubunginya, Raka hanya membalas singkat, "Maaf, aku nggak bisa lagi, Saska. Aku harus memperbaiki sesuatu yang lebih penting." Hari demi hari, ia mencoba menata ulang hidupnya. Rumah yang dulu dingin kini perlahan ia isi kembali. Raka mulai menanam bunga kesukaan Naila di halaman depan, melati putih. Setiap kali mencium aromanya, hatinya teriris rindu. "Kamu suka bunga ini, kan, Naila?" "Aku masih ingat," gumamnya pelan sambil menatap tanah yang baru ditanami. Berbulan-bulan berlalu. Sampai suatu sore, Raka melihat sosok yang familiar di depan kafe tempat mereka dulu pernah sarapan bersama. Naila. Ia terlihat lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ia duduk bersama Ardi, tertawa ringan. Ada sinar baru di matanya, sinar yang dulu tak pernah muncul saat bersamanya. Raka mendekat perlahan, menunggu sampai Ardi pergi. "Naila," suaranya bergetar. Naila menoleh. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. "Raka, aku cuma mau lihat kamu. Kamu kelihatan bahagia." "Aku memang bahagia. Aku belajar bahagia tanpa bergantung pada orang lain." Raka menunduk. "Aku berubah, Naila. Aku berhenti ketemu Saskia. Aku mulai benerin semuanya. Tapi yang paling penting, aku belajar menghargai." Naila menatapnya, masih diam. "Aku nggak minta kamu langsung percaya," lanjut Raka, suaranya tulus. "Tapi izinkan aku nebus semua salahku. Bukan karena kasihan, tapi karena aku akhirnya sadar, cuma kamu yang benar-benar tinggal di hatiku." Air mata menitik di pipi Naila, bukan karena lemah, tapi karena kejujuran itu menembus hatinya. "Kalau kamu sungguh berubah, buktikan, Raka. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Raka mengangguk, tersenyum samar. "Berikan aku kesempatan satu kali lagi. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memulai dari awal, dengan cinta yang benar." Naila menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau memang itu niatmu, temui aku di tempat pernikahan kita dulu. Aku ingin lihat, apakah kali ini kamu menikah karena cinta." Dan untuk pertama kalinya, harapan kecil tumbuh lagi di hati mereka. Harapan bahwa cinta mungkin masih bisa diperbaiki, meski telah hancur berkeping-keping. Hari itu, matahari bersinar lembut, menembus jendela aula pernikahan yang sama tempat mereka dulu mengucap janji. Naila berdiri di pelaminan, wajahnya tenang tapi penuh kewaspadaan. Hatinya masih mengingat semua luka, semua air mata, semua malam-malam sepi yang ia jalani sendiri. Di sisi lain, Raka berjalan masuk, jas rapi, wajah penuh ketulusan. Kali ini berbeda, langkahnya mantap, tatapannya tak lagi dingin, tetapi hangat, syarat penyesalan dan cinta yang nyata. Naila menatapnya dari kejauhan. Napasnya tertahan. Selama berbulan-bulan ia menahan diri, menjaga jarak, menunggu bukti. Dan sekarang, Raka berdiri di sana,
bukan dengan kata manis yang kosong, tetapi dengan tindakan yang meyakinkan. Naila, ucap Raka, suaranya serak tapi jelas. Aku tahu aku tak pantas meminta lagi, tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku ingin menikahi kamu lagi, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Naila menghela napas panjang. Matanya berkaca, tapi senyumnya tipis. Kamu sadar, Raka, aku tak bisa lagi menerima janji tanpa bukti. Aku ingin melihat kamu sungguh-sungguh. Raka mengangguk. Ia melangkah lebih dekat, tangan gemetar sedikit saat menggenggam tangan Naila. Aku tahu aku dulu mengabaikanmu, tapi sekarang aku belajar. Aku ingin menghargaimu, mendukungmu, mencintaimu, setiap hari. Aku nggak mau kehilanganmu lagi. Diam sejenak, Naila menatap mata Raka, mencari kebenaran di sana. Ia melihat ketulusan yang selama ini tersembunyi, air mata yang tak bisa lagi dibohongi, dan hati yang benar-benar berubah. Kalau memang kamu sungguh berubah, Raka, aku bersedia memulai dari awal. Tapi ingat, kali ini aku yang akan diperhitungkan. Aku butuh cinta yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Raka tersenyum, matanya berkaca juga. Aku janji, Naila, aku tak akan mengulang kesalahan itu. Kamu akan selalu ada, bukan hanya di mataku, tapi di hatiku. Musik lembut mulai mengalun, pelaminan diterangi cahaya hangat. Mereka saling menatap, genggaman tangan itu terasa berbeda. Bukan sekadar formalitas, tapi janji baru yang tulus. Dan saat mereka berdiri berdampingan, Naila menyadari sesuatu. Dulu aku tak dianggap ada, tapi sekarang, aku tahu siapa aku, dan siapa kamu bagiku. Raka menatapnya, senyum mengembang. Dan aku tak akan pernah mengabaikanmu lagi. Momen itu menutup bab kelam mereka. Hati yang dulu hancur kini perlahan pulih. Cinta mereka bukan lagi kewajiban, tapi pilihan yang tumbuh dari pengertian, penghargaan, dan keikhlasan. Untuk pertama kalinya, Naila merasa benar-benar dianggap ada. Begitulah perjalanan Naila dan Raka. Dari pernikahan yang dingin dan penuh luka, hingga akhirnya mereka menemukan cara untuk saling menghargai dan mencintai dengan tulus. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata atau janji, tapi tentang perhatian, pengertian, dan menghargai orang yang kita sayangi setiap hari. Kalau kamu merasakan emosi Naila, atau mungkin pernah mengalami hal serupa dalam hubungan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ceritamu bisa menjadi inspirasi atau pengingat bagi orang lain yang menontonnya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa terhubung dengan ceritanya, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita dramatis dan inspiratif berikutnya. Mari kita saling belajar menghargai, karena setiap orang layak untuk dianggap ada.